Terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Pemirsa, Kejaksaan mengembalikan berkas perkara Roy Suryo CS terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kepada penyidik polisi. Disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto. Kejaksaan mengembalikan berkas perkara 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa untuk dilengkapi. Kejaksaan merekomendasikan penyidik untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan Roy Suryo. Setelah pemeriksaan, berkas perkara akan dilimpahkan kembali ke Kejaksaan untuk diproses ke meja hijau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada Kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk Kejaksaan. Menanggapi hal ini, pemirsa, Roy Suryo mengatakan dirinya sudah memprediksi pengembalian berkas perkara oleh jaksa. Ia menilai pengembalian berkas itu pertanda penyidik belum memenuhi syarat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Kira sudah lama, karena apa? Terutama BAP dari kami bertiga ya, dari RRT, dan juga kemudian saya dengar isi dari Pak Rizal Fadila, juga dari Bu Kurnia, dan juga Mas Rustam. Kami itu menolak semua ya pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan tanggal yang ditanyakan pada saat surat panggilan. Pada surat itu kan tanggalnya adalah 22 Januari tahun 2025 atau 26 Maret 2020. Di tanggal-tanggal itu kami itu nggak ada. Jadi apa bisa? Mbak, itu kalau misalnya kita sebagai saksi, itu harus mengatakan apa yang kita lihat sendiri, apa yang kita dengar sendiri. Kita nggak boleh menceritakan. Pertanyaan ke saya waktu itu, apa yang Anda ketahui pada tanggal 22? Lah saya kan nggak ngerti tanggal itu, saya istilahnya belum ikut perkara ini gitu. Saya baru mulai ikut tuh tanggal 15 April ketika ke UGM. Itu pun setelah kami menganalisa gambar tanggal 1 April yang diunggah oleh Dian Sandi. Itu baru. Nah kalau tanggal itu boleh ditanyain. Nggak ada pertanyaan tanggal itu. Jadi kalau pertanyaan nggak nyambung, harusnya jaksa peneliti yang nanti memeriksa itu untuk disidangkan di berkas, pasti juga tidak akan mengizinkan berkas itu jalan terus. Sementara pemirsa, ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali jalani sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Sebelum sidang dimulai, Nadiem menyampaikan dirinya masih membutuhkan perawatan medis pasca operasi selama 5 hari ke depan. Meski demikian, Nadiem masih menyanggupi untuk mengikuti persidangan hari ini. Permohonan Nadiem akhirnya disetujui hakim dengan syarat JPU memberikan laporan resmi secara berkala berupa surat keterangan dari rumah sakit. Saya memang tidak perlu dibuat kalau untuk klik di katalog. Ada di aturan. Kondisi kesehatan saya siap menghadapi sidang hari ini. Namun atas rekomendasi dokter, saya masih harus melakukan tindakan medis selama 5 hari di rumah sakit. Itu informasi yang saya dapatkan dari dokter. Itu saja. Maksudnya akan melakukan atau sudah melakukan ini? Akan. Oh, akan melakukan. Jadi sebetulnya apa seminggu ini dibantah atau hanya izin berobat saja? Ya, hanya berobat saja. Hanya berobat saja ya, jadi tidak dalam status pembantaran ya? Tidak. Pemirsa, dalam sidang kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook hari ini, salah satu saksi, yakni mantan pejabat Kemendikbudristek, mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Sidang hari ini digelar dengan agenda pemeriksaan 7 saksi. Salah satu saksi, mantan pejabat pembuat komitmen PPK, Direktorat SMA Kemendikbudristek Suhartono Arham mengaku menerima uang panas terkait pengadaan Chromebook. Suhartono mengaku menerima uang senilai $7.000 Amerika Serikat dari pihak penyedia Chromebook dan juga Chrome Device Management atau CDM. Kasus penganiayaan terhadap seorang nenek di Sumatera Barat mendapatkan perhatian dari DPR RI. DPR meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut. Komisi 13 DPR RI Arisal Aziz menyebut peristiwa yang menimpa nenek Saudah merupakan musibah kemanusiaan.
Nenek berusia 68 tahun itu diduga menjadi korban pengeroyokan saat mempertahankan tanah ulayatnya di Pasaman, Sumatera Barat dari aktivitas penambangan ilegal. DPR mengajak sejumlah lembaga terkait seperti Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK untuk mengawal kasus ini. Berdasarkan laporan korban, terdapat 4 orang terduga pelaku. Namun saat ini polisi baru menetapkan 1 orang tersangka. Bagaimana tanahnya tersebut jangan digarap. Sehingga masyarakat tersebut ya tengah malam, ya kira-kira jam 10 atau jam 12 malam lah, terjadilah pengeroyokan. Sehingga nenek tersebut mengalami tidak sadarkan diri ya terhadap penyiksaan ya kekerasan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tersebut. Kami dari anggota DPR RI ya Komisi 13 mengundang seluruh kemitraan kami, yaitu kemitraan kami dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan juga LPSK. Kami bersepakat untuk ya mengusut tuntas kasus ini. Semoga kasus ini bisa terungkap. Ya, semoga ya kasus-kasus yang lainnya bisa juga kita dapatkan kepastian hukum. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Dugaan adanya kesalahan penulisan BAP terjadi di Polsek Cilandak dan menjadi sorotan di media sosial. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Ini kertas bukan, Bang? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh, nggak boleh kayak begitu. Udah bekas-bekasnya saya sobek di kertas bekas, bukan buat. Nggak boleh begitu, ini bukti buat saya ini. Nggak boleh kayak begitulah, mau jebak-jebak saya. Tapi kenapa di BAP? Beginilah seorang warga yang protes tentang adanya dugaan kesalahan dalam penulisan BAP oleh penyidik Polsek Cilandak. Kasus penganiayaan disebut diubah menjadi narkoba. Diprotes karena adanya kesalahan, petugas diduga menawarkan untuk menyobek kertas BAP tersebut, namun ditolak pelapor. Akibat dari peristiwa ini, Propam telah memeriksa oknum penyidik dan juga polisi dan sudah meminta maaf kepada pelapor. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh, nggak boleh kayak begitu. Udah bekas-bekasnya saya sobek di kertas bekas, bukan buat. Nggak boleh begitu, ini bukti buat saya ini. Informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memperingatkan mantan jajaran petinggi BUMN segera dipanggil Kejaksaan Agung, terutama bagi mereka yang tidak mengelola dengan baik perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Dilanjutkan dengan pemukulan palu. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memberikan arahan dalam Rakornas pemerintah pusat dan daerah di Sentul, Bogor. Prabowo sebelumnya mengungkapkan dirinya telah berhasil menyatukan seluruh aset BUMN di 1.000 lebih perusahaan senilai lebih dari $1 triliun melalui Danantara. Karena pengelolaan aset BUMN selama ini terpecah, Presiden pastikan akan meminta pertanggungjawaban bagi para mantan petinggi BUMN yang tidak mampu mengelola perusahaan negara dengan baik. Siapa yang diborgel, ya kan? Pakai baju tadinya terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1.000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Jangan enak-enak kau. Siap-siap kau dipanggil kejaksaan. Kan mereka ngejek, Prabowo itu hanya bisa ngomong di podium aja. Oh ya? Ya tunggu aja panggilan. Lu jangan nantang gue lo.
Pemirsa, hari ini Danantara mulai turun tangan atasi gejolak pasar saham. Danantara umumkan akan menaruh dana di saham-saham yang ada di pasar uang Indonesia. Hari ini, Danantara akan mulai berperan aktif sebagai peserta pasar modal Indonesia. Investasi Danantara akan dilakukan melalui manajer investasi yang ditunjuk. CIO Danantara Pandu Syahrir menyebut, tahun ini dana Danantara setengahnya akan masuk ke public market. Pandu pun pastikan sebagian besar diantaranya akan masuk ke pasar Indonesia. Jadi memang strategi awal kita 6 bulan ke depan ini kita melalui manajer investasi. Memang tidak langsung, ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Dan jumlahnya memang signifikan, tapi ya kita juga membeli arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk. Tolong dibeli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity. Itu juga sangat penting dan juga make sure it has good cash flow. Sejumlah pakar ekonomi pun buka suara terkait kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Salah satunya mantan Gubernur Bank Indonesia, sekaligus Board of Advisor Prasasti Institute Burhanuddin Abdullah. Ekonomi Indonesia menunjukkan gejala inersia yang kuat yang disebabkan oleh faktor-faktor struktural, birokrasi kita, dan mungkin psikologis. Gejolak IHSG berawal saat pembukaan IHSG pada Rabu, 28 Januari 2026 ambruk. Anjloknya nilai IHSG berlanjut di hari berikutnya. Bahkan, pada Kamis 29 Januari 2026, IHSG dibuka ambruk hingga 8% ke level 7.654. Perdagangan pun sempat dihentikan hingga 2 kali untuk menjaga harga pasar. Tim Liputan iNews melaporkan.